ada semacam kekhawatiran kira-kira yuk pemerintah Kabupaten Tasik pro moal ngelanjutkan Tasik Selatan. Paminta loba kasanggupan mengasih utika kemampuan mah dicarekan itu tuluyan jadi anggota dewan jeung bupati teh teka pake tetuluyan mah ku orang selatan teka pake pajarkeun cenah teu diperhatikeun datang ke utara teka pake pajarkeun teu diperhatikeun di utara muncul forum utara bersatu ya gitu kira-kira bapak-bapak datang ke kulon sami sumping kuring ka Cigalontang ka Parentas nguriling pak kasuci ka Garut jalan butut sumping ayeuna ka barat tenggara barat daya ya nah, barat ke utara itu barat daya nah bapak daya kurang daerah mana daerah Bojonggambir itu ada namanya Desa Campakasari pak. Sejak saya sebagai anggota Dewan Ketua DPRD pada tahun 2000 datang ke situ naik mobil kemudian ganti lagi menjadi motor masih jalan kaki pak untuk bisa sampai di desa. Ada orang emprak begini pakai samak ngararium masyarakat gara-gara PJU dipasang bakat itu ayah PJU nah. Itu masih hari ini alhamdulillah meskipun kemarin faktual saya nongeng karena jalan sempit minimal lebih lah kali saya sampai dapat kebunan ada dari itu baterai ngeli HP izin sinyalnya kalinya. Nah itu kemudian kita ke timur pak tahun 2002 saya masih ingat bagaimana saya kesulitan untuk masuk daerah Bangbayang masuk Citalahap Cineam ketika saya jadi wakil bupati dan bupati sementara kemarin ternyata masih kesulitan. Jeung kuring lamun bade ka Citalahap nguriling heula ka Cidolok, ka Ciamis. Begitulah Kabupaten Tasikmalaya kira-kira. Artinya kemampuan daerah kita ini rendah banget. Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari mana potensi pemerintah untuk mendapatkan income, mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan asli daerah. Pasar kita belum punya. Bobogaan orang sudah belain bobogaan itu kagak orang nah kaboga orang milik kita baru pasar Singaparna pasar Karangnunggal yang belum pantas disebut pasar kabupaten pasar leletikan kita membangun dulu pasar Cikurubu Pak Asep habis berapa habis 14 miliar akibat pemekaran dipasihkan ke kota kita bangun terminal dibikin ke kota kita terminal aja gak punya pasar gak punya. Terus yang kita punya apa? Masjid satu-satunya. Simkuring emut baheula ka Pak Aher. Masjid cenah aya nama kieu ulah ka ngabangun sejen lamun rumah miskin. Bangunnya masjid, sing alus masjid sugan we di jero masjid teh ngadaru'a mudah-mudahan pangbangunan kabupaten lebih baik gitu. Ngan lamun ngabangun kantor teringat salat-salat asar biasana masjid. Maka masjid kita bangun satu-satunya kita masih punya kemarin. Pada saat pertama kali saya jadi bupati saya meresmikan masjid kita punya Islamic Center masjid kita nggak kalah bagus lah kira-kira dibandingkan daerah lain baru masjid lah alhamdulillah menjadi simbol kita perjuangan kita dan spirit kita tapi kalau urusan penghasilan belum bisa pak karena masih tidak bisa dikarcis artinya Bapak Ibu sekalian masih tergantung kepada pusat berapa kira-kira ini saya gambarkan biar masyarakat paham, Pak Camat paham
para calon anggota Dewan tahun 2024 juga paham, Pak. Jadi supaya gitu lamun pada nyaralon jangan berpikir dapat gaji gede. Di Kabupaten Tasikmalaya enggak, gaji bupati nage ngan 3.800.000 kok. Mantap lain itu hayang nyandung teh tetap biayaan misalnya gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut. Berapa, Pak? Penghasilan asli daerah kita yang asli seasli-aslinya itu hanya 98 miliar hari ini. 98 miliar teh dipakai insentif RT sakabupaten teh 52 miliar. Lupa saya Pak Ketua Bawaslu punten. Luar biasa, Pak. Nah, kemudian untuk pakai pemilu kemarin 100 miliar lebih, Pak. Dari mana? Nah, berapa banyak pengeluaran kita untuk penyelenggaraan pemerintah ini? 4 triliun. Maka kalau membedegong ke presiden, ke wawuh ke gubernur, ke bisa ngolok ke gubernur, wayahna kilu calureun cilereun cahureun beakeun. Inilah yang terjadi. Benteng sareng Pak Kepala Desa, punten Pak Kepala Desa, ari eueuh makeun we anu aya we pake. Nah, otonomi daerah mau tidak mau Pak, mikir gitu. Terus dari mana lagi? Ternyata Bapak Ibu sekalian, orang lain berlihat, termasuk pemikiran kita. Kenapa di Jawa Tengah ini pemekaran daerah itu sangat cepat? Mari kita lihat. Tidak ada kabupaten di Jawa Tengah yang lebih dari 1 juta penduduknya. Di bawah 1 juta semua. Provinsi Jawa Barat ini luar biasa. Ada kabupaten yang sebetulnya cukup 2, cukup 3. Kabupaten Tasik salah satunya. Sudah dimekarkan 2 menjadi kota dan kabupaten, Bapak Ibu. Kita masih 1.860.000 orang. Masih cukup 2-3 kabupaten. Dalam diizinan aku kuring boro-boro dibagi 2, dibagi 3 gitu masalah Pak kuring. Jauh lebih baik, Pak. Bapak Ibu sekalian, jangan berpikir kita lepas Tasik, kita warga Tasik. Ini yang saya selalu sampaikan dan mudah-mudahan juga terdengar oleh warga kota kita. Terido simkuring kota Tasik misah di Tasik. Tasik adalah Tasik, tapi diurus ku 3 tukang kebon, ku 2 tukang kebon. Ayeuna diurus nate ku 2 tukang kebon. Namina wali kota, namina bupati. Isuk doakeun kurang kita perjuangkan Tasik diurusna ku 3 tukang kebon. Hiji wali kota, 2 orang bupati. Logika we kira-kira ya. Kakeroh mana? Bupati Tasik Ade Sugianto ngawasa 350 hiji desa, 10.600 RT. Hapunten kecan kadatangan tiap desa gitu. Datang sadesa hiji teh Pak, sadesa hiji itu ngan satahun sakali. Saban poe ka desa teh. Satahun sakali, margi satahun mung 365 hari. Desa urang 350 hiji desa. Bupati eueuh gawe Pak. Ka desa saban poe. Eta teh satahun sakali tetep diomongkeun kurang 30 ge. Rajun datang satahun sakali Pak. Bari teu barang eta nu dieu teh. Itu atuh datang-datang cenah teu barang bare oge. Da teu kitu sabenerna meureun. Anger we datang teh datang ya ungkus. Padahal mah untuk merunuk itu atau ini mah aku kawin ke pancen mentahan lah. Insyaallah beureun dihadiahan itu. Ieu mah hitung-hitung suka we ka baku kira-kira. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, Jawa Barat termasuk daerah yang kurang pemekaran. Tasik 39 kecamatan, Garut 41 kecamatan. Bisa enggak, Pak? Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pemekaran bagi saya dan bagi kita sekalian itu adalah cara untuk mempercepat pembangunan. Contoh nih, seandainya besok moratorium dicabut, maka Karangnunggal insya Allah langsung saya bagi 2. Langsung saya bagi 2 Pak. Ripuh camatna Pak. TPP na akur pamajikan dengan boga hiji sarua jeung camat saya dia temunang Pak. Ai daerahna
80.000 lebih Pak. 84.000 ngelayanan. Pak, nggak mudah mimpin rakyat lebih loba, mimpin nu miskin lebih loba, kesulitan jauh lebih besar. TPP na akur, asa mending kene jadi camat Karangjaya, opat camat. Kecamatan nanti. Terus tuh Pak Camat. Matak di sampingku masyarakat kapakete dan di jero camatan teh lain sebenarnya. Kuring teh sayang pindah berat. Ecek rakyat teh paulah dialihkeun jadi. Kadang-kadang eta teh. Nah, contoh Pak. Contoh desa, kecamatan Karangnunggal. Contoh jaga kecamatan Cipatujah. Ada kesempatan saja Pak. Seminggu aja ada kesempatan moratorium dibuka. Saya sudah pecah itu. Sekarang Cipatujah juga jadi 2 Pak. Harus jadi 2. Dilayani oleh 2 camat. Terakhir saat kami memecahkan itu Bantar Kalong. Jadi saya itu dari dulu diberi kesempatan Pak Asep memecah-mecahkan wilayah. Terakhir Pak tahun 2022 kami memecahkan kecamatan. Saya masih ingat bagaimana Bantar Kalong jadi 3. Itu saya yang di DPRD-nya Pak. Kemudian bagaimana Manonjaya jadi 2, Karangjaya jadi 2, Salopa jadi 2. Kemudian, mohon maaf Pak, ini yang jadi 2, Ciberem jadi 2. Masih ingat saya dengan kota sekalian Pak. Kotanya pun saya ingat. Kemudian bagaimana ini yang dengan Sukaratu, bagaimana Lewisari jadi 3, Salawu jadi 2, menjadi Puspahyang. Jadi saya ingat betul Pak, beberapa daerah yang pernah kami mekarkan dan saya mekarkan. Desa pun demikian. Ada banyak desa yang hari ini sudah di atas 6.000 Pak. Terus Pak, bagaimana Pak Kunya? Susah banget. Cikawung Ading saya tahu, itu sudah layak untuk dimekarkan. Cara saja, contoh Pak Punten Kang Asep. Satu desa rata-rata mengelola anggaran ADD berapa, DD berapa. Penghasilan desanya berapa Pak? Ya jujur saja, Pak Kepala Desa tadi dia. Punten saurang nggak? Kalapa genep punten dia. Pak Desa Kepala Desa Kalapa genep, iya mah terkedah ciples, nanging dikasih gambaran kasar we. Sabaraha pajak yang dihasilkan di Kalapa genep, kinden-kinden we. Paling puluhan juta lah kira-kira. Seberapa? 100 kurang 4 juta masih besar tuh Kalapa 6, Kalapa genep. Nah Kalapa 6. Kalapa genep masih besar Pak, rata-rata di bawah 50, 100 juta. Eta penghasilan tina pajak di masyarakat. Laras Pak Kuwu. Bari jeung hese teh mah artinya. Kadang-kadang nomokan Pak Kuwunya. Laras teh. Nah, terus di Pak Kuwu sadayana di dieu. Pak Kuwu dana desa ADD anu ti simpuri, nu ti Pemda, ti pusat sareng sabaraha kinten-kinten sabaraha miliar Pak. 2 miliar tuh. Lebih ya? Tuh Pak. Kartos tuh Pak. Desa ngahasilkeun ngan 100 juta, sumbangan ti kabupaten, bantuan ti Pak Jokowi, sareng sebagian nu ti Pak Ridwan Kamil. Mata lamun desa dimekarkeun 2 lipat di wae tuh. Leres tuh Pak. Kumaha carana ayeuna mah memanfaatkan mitoha gitu kira-kira. Jadi pemekaran daerah itu adalah sekali lagi cara Pak agar kita bisa membangun lebih baik, mensejahterakan lebih baik. Percayalah sama saya. Insya Allah Pak, kalau Allah mentakdirkan Tasikmalaya Selatan ini muncul, maka saat itu juga DAU-nya berubah Pak Sep. Saat itu juga DAK-nya berubah. Saat itu juga Pak, insya Allah bisa membangun sendiri. Hari-hari kadaguan mampu nama liri bara kawin. Ngadaguan heula beunghar, ngadaguan heula boga imah 3 tingkat, ngadaguan boga sawah 100 bata. Ulah ka kawin. Mobilna Mercy na 5, sigana punten yeuh. Kawin 3 poe leungit teh. Akhirna teh diwariskeun hartana teh karanga gitu kan. Nah, urut pamajikan orang dikawin batur, maka saya punya pemikiran itu Pak, dalam rangka mempercepat kesejahteraan rakyat Tasikmalaya. Inilah yang ada dalam pikiran kami. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, mungkin berbeda prinsip saya dan kita semua dengan beberapa orang yang lain. Ada penguasa yang sebagian tidak setuju Pak daerahnya dimekarkan.